terjadi antara kaum musyrikin yang tinggal di kota Mekah dengan kaum muslimin yang ada di kota Madinah setelah Nabi hijrah. Jadi pada saat itu jalur dagang menuju Irak dan Syam ini sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Sudah dikuasai, jalur dagangnya ditutup. Akhirnya kaum musyrikin waktu itu yang dipimpin oleh Abu Sufyan bersama sekitar 3.000 pasukan. Itu dari 3.000 itu 200 pemanah, 2.800 itu menggunakan pedang, yang 200 itu pemanah. Pemanahnya ada 200 orang. Bergerak menuju kota Madinah untuk berperang, kurang lebih sekitar 1 tahun setelah terjadinya perang Badar. Kaum muslimin berapa jumlah pasukannya? Awalnya 1.000, tapi pas perang sisa 700. 300 itu nggak jadi ikut berperang karena dihasut oleh pemimpin atau pembesar orang munafik di Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul, yang menghasut para orang-orang munafikin yang lain agar tidak ikut berperang. Jadi setelah dihasut itu 300 orang nggak jadi ikut perang. Jadi sisa 700. Yang 700 ini 650 pasukan yang berpedang, yang 50 pemanah. Pemanahnya berjumlah 50 orang yang diletakkan di Bukit Rumat atau Bukit Pemanah. Jadi bagaimana awalnya? Waktu itu awalnya ketika sudah ada info dari Mekah kalau kaum musyrikin mau menyerang, orang-orang muslimin di Madinah ini sudah bersiap. Nabi mengajak para kaum muslimin atau para pemimpin suku untuk rapat. Kita mau perang. Kata Nabi apa? Kita perang di dalam kota Madinah saja. Jadi kita perang di kota Madinah, biar nanti para pemanah ini bersembunyi di atap-atap rumah penduduk. Jadi mereka datang, kita hadang mereka di kota. Karena ini kota kita lebih tahu medan perangnya. Kita udah kalah jumlah nih. Udah kalah jumlah jauh, 700 lawan 3.000. Jauh banget udah kalah jumlahnya. Kita hadang mereka di sini udah. Terus kata yang muda nggak terima. Yang muda-muda nih semangat ngomong bilang, "Kenapa kita tahan mereka di sini? Kita jaga mereka di perbatasan." Waktu itu perbatasan masuk kota Madinah ada di Gunung Uhud. Pintu masuknya lewat Gunung Uhud karena Madinah ini dikelilingi gunung. Jadi masuknya lewat Uhud. Kita jaga mereka di situ. Itu kejadian rapatnya pagi hari Jumat. Ketika Jumatan Nabi ceramah menasihati para anak yang muda ini yang masih membara ini, jiwanya masih semangatnya ini dinasihati di khutbah Jumatnya Nabi. Masih juga setelah Jumatan mereka mendesak Nabi. Kemudian setelah asar mereka masuk, yang muda ini ditegur. Jangan gitu, Nabi sudah buat keputusan. Keputusan Nabi kita dengarkan, kata. Akhirnya mereka merasa bersalah, mereka ke rumah Nabi untuk minta maaf. Kita akan mengikuti bagaimanapun keputusanmu ya Rasulullah, kata pemuda ini. Sudah niat nih mau ke rumah Nabi nih, mau minta maaf. Ternyata apa, Nabi keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah mengenakan pakaian perang. Terus mereka bilang, ya Rasulullah, kita minta maaf, kita ikuti bagaimana saranmu. Engkau mau berperang di kota Madinah, kita perang di kota Madinah. Kata Nabi apa? Aib bagi seorang Rasul ketika sudah mengenakan helm perangnya, mengenakan pakaian perangnya, kemudian melepasnya lagi. Jadi maksudnya saya sudah setuju dengan permintaan kalian buat perang di luar. Kalau saya ubah keputusan saya itu jadi aib sekarang buat seorang Nabi. Jadi nggak boleh seorang Nabi melepas pakaian perangnya. Akhirnya mereka berperang di Gunung Uhud yang berjarak kurang lebih sekitar 6 atau 7 kilo dari kota Madinah. Mereka bergerak ke nah pada saat itu pasukannya udah terkumpul 1.000 nih. Setelah akhirnya diputuskan berperang di luar, dihasutlah sama pimpinannya orang munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga 300 orang mundur, sisa 700. Bergeraklah yang 700 orang ini menuju Gunung Uhud. Kemudian diletakkan 50 pemanah di atas Bukit Rumat, Bukit Pemanah. Dan Nabi berpesan kepada mereka, jangan kalian turun sampai ada pesan atau sampai ada perintah dari
dariku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah dikasih tahu nih, sekarang kalian yang 50 orang naik ke Bukit Pemanah, diam di situ, jangan turun sampai aku perintahkan. Udah, diam di situ, beres. Kenapa diletakkan pasukan di situ? Karena memang pintu masuknya ini satu. Pintu masuknya satu. Cuman mereka berperang di antara Bukit Pemanah dengan Gunung Uhud. Jadi kaum kafir Quraisy ini jumlahnya lebih banyak. Ada 3.000 orang. Seandainya mereka berputar dari belakang, kaum muslimin yang jumlahnya udah dikit terkepung. Terkepung di tengah-tengah, nggak ada jalan buat mundur atau buat memperbarui taktik kalau sudah kondisi terdesak. Akhirnya udah mereka naik ke atas, peperangan dimulai. Peperangan ini sudah pecah. Di kondisi seperti itu, kaum muslimin ini sudah hampir menang. Sudah mau selesai nih perang, sudah mau menang. Orang-orang musyrikin sudah lari ketakutan. Mereka kan pakai baju besi ya. Baju besi itu berat. Jadi waktu mereka mundur, baju besinya dilepas. Dilepas, mereka sudah mulai lari sambil nyumpah-nyumpah maki-maki Nabi. Yang di atas pemanahnya ngelihat, wah mereka udah mundur. Mereka udah mundur nih. Berarti kita udah menang. Yang dilihat di bawah apa? Harta rampasan perang. Ada baju besi, ghanimahnya itu ada baju besi, ada. Karena apa, kaum kafir Quraisy itu datang ke Mekah, datang ke Madinah untuk berperang. Mereka bawa 3.000 orang. Itu perlengkapannya sampai 3.000 ekor unta selain kuda. Jadi ghanimahnya, rampasannya banyak. Para sahabat juga manusia. Jadi ketika ada hal seperti itu, mereka, wah ini sudah beres nih perang nih, ada rampasan. Padahal nanti akan ada pembagiannya. Mau gimana pun ngambilnya akan ada pembagiannya secara merata. Waktu mau turun sudah ditahan sama pimpinan pemanahnya. Udah jangan turun, kata Nabi, disuruh tunggu. Nggak ada perintah turun, jangan, tetap di sini. Tapi mereka nggak dengar. Turun sebagian sampai sisa sekitar 10 atau 12 orang pemanah di atas bukit. Saat itu pimpinan perang kaum kafir Quraisy yang memimpin pasukan berkuda itu Khalid bin Walid. Ketika itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Masih belum masuk Islam. Yang memimpin pasukan berpedang adalah Abu Sufyan. Kaum kafir Quraisy yang memimpin pasukan berpedangnya Abu Sufyan, yang memimpin pasukan berkudanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid belum masuk Islam, dan Khalid bin Walid belum pernah kalah satu kali pun dalam peperangan yang dia pimpin. Jadi dari sekian banyak peperangan yang dipimpin, baik ketika dia masih musyrik maupun muslim, nggak ada satupun peperangan yang dia kalah. Kalau dia yang jadi panglima atau pimpinan perangnya. Akhirnya Khalid bin Walid ngelihat itu orang turun, ngelihat yang 30-an orang ini turun. Dilihat kesempatan, Khalid bin Walid langsung menggerakkan pasukan kudanya, berpacu muter naik ke atas. Dibunuhlah sisa 10 atau 12 orang yang masih ada di atas. Pemanah yang masih di atas itu dibunuh semua. Sekarang ada 200 orang berkuda yang naik ke atas. Nggak mungkin cukup 10 orang buat manahin, buat ganti busur panahnya, nggak mungkin cukup. Naik ke atas, dibunuh semuanya. Setelah itu kaum muslimin terkepung posisinya. Di kondisi seperti itu Nabi mundur ke Gunung Uhud sampai apa? Sampai helmnya Nabi itu pecah. Di tengah peperangan itu helmnya Nabi pecah, nusuk ke gigi geraham beliau. Nusuk, nembus. Jadi pecah, sobek, terus nusuk ke dalam, nembus. Sampai seperti itu, saking mencekamnya kondisi peperangan Uhud. Kita kembali sedikit ke Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini mendapat julukan Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Kenapa? Karena peperangan yang dipimpin nggak pernah ada yang kalah, nggak pernah. Dan salah satu hikmahnya kenapa peperangan yang beliau juga tidak meninggal di dalam medan perang. Khalid bin Walid nggak meninggal syahid. Beliau mati di atas kasurnya karena umur, karena sudah tua, nggak meninggal di medan peperangan. Salah satu hikmahnya kenapa seandainya beliau meninggal di peperangan akan dikatakan bahwa apa? Kami berhasil mematahkan pedang Allah. Karena julukannya pedang Allah. Nggak mungkin pedang Allah bisa patah. Nggak mungkin. Salah satu yang meninggal di perang Uhud siapa? Paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib.
yang dibunuh oleh Wahsy menggunakan tombak. Jadi ditombak dari jauh, dilempar. Wahsy ini pelempar tombak. Jadi Khalid bin Walid ketika meninggal itu memiliki ratusan tebasan pedang di sekujur tubuhnya. Semuanya di bagian depan, gak ada satupun di dada, di punggung. Jadi ini menandakan bahwa beliau gak pernah mundur dari peperangan. Jadi ratusan tebasan itu semua di bagian depan, di bagian dadanya, gak ada satupun yang di punggungnya. Saking luar biasanya Khalid bin Walid. Kemudian kita kembali ke peperangan Uhud. Nah, ini adalah Gunung Uhud, Bapak Ibu ya. Ini adalah pegunungan Uhud yang depan. Jadi dia membentang satu. Uhud itu artinya satu. Jadi dia membentang satu gunung. Disebutkan di hadis bahwa Uhudun jabalun nuhibbuhu wa yuhibbuna, kata Nabi SAW, bahwa Uhud adalah gunung yang mencintai, yang kita cintai dan mencintai kita. Disebutkan juga bahwa Uhud ini adalah salah satu gunung yang akan diangkat nanti ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pernah juga kejadian ketika itu Nabi bersama Abu Bakar, kemudian Utsman, Umar dan juga Utsman berempat naik ke Gunung Uhud. Kemudian Gunung Uhud ini bergetar. Kata Nabi apa? Utsbut ya Uhud. Tenanglah wahai Uhud, diam, jangan getar, jangan getar. Fa inna fik, karena sesungguhnya di atasmu, fa inna alaih, kemudian wasyahidan, dan dua orang yang akan mati syahid. Jadi waktu itu sudah disebutkan bahwa Umar dan Utsman akan mati syahid. Matinya syahid. Sahabat Umar radhiyallahu anhu gimana meninggalnya? Beliau ditusuk ketika sedang sholat subuh. Ditusuk menggunakan tombak beracun ketika sedang sholat subuh. Kalau dulu subuhnya nggak kayak subuh di Masjid Nabawi sekarang ya, lampunya terang nggak. Kalau dulu subuh gelap. Jadi sholat subuh nggak tahu, dibunuh oleh orang Yahudi, ditombak. Setelah ditombak itu sampai saking kuatnya Umar ini, masya Allah. Setelah ditombak itu masih bertahan sampai 3 hari di kondisi tombaknya ini beracun, ditombak dan perutnya sobek, yang sampai dikisahkan bahwa ususnya Umar ini keluar. Tapi kan lagi sampai seperti itu masih bertahan 3 hari. Jadi saking kuatnya sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sudah dikisahkan bahwa beliau ini akan meninggal syahid sudah jauh sebelum Nabi meninggal. Jadi seperti, nah ini Gunung Uhud. Kemudian itu adalah makam syuhada Uhud. Di sebelah kiri Bapak Ibu yang di pagar itu adalah kuburan atau makam syuhada Uhud. Yang di belakangnya ada bukit pemanah, Bukit Rumat. Di sebelah kiri Bapak Ibu bisa terlihat. Nah, itu dipagerin supaya orang, ya udah, di area pagar itu adalah kuburan para syuhada yang meninggal di Gunung Uhud. Mereka dikuburkan di situ semua yang meninggal di peperangan Uhud. Jam-jam ya mbaknya? Kayaknya sih enggak ya? Oh, dibagi gratis ya? Itu sih, itu siapa namanya? Ustadz itu, iya. Oh gitu. Iya, dibayar makamnya itu, iya. Yang di makan siapa mbak? Itu syuhada, para syuhada Uhud. Iya. Jadi insya Allah nih nanti ya, ini
gunung ini ya, bukit ini nanti insya Allah bawa ke surga. Jadi pernah kan kota Madinah itu kan banjir. Iya. Hanya ini yang tidak. Nih si makam-makam ini. Ini yang dulu ikut perang ini ya Mbak ya? Iya. Masya Allah. والسر كله. فمعنى هذه الجملة معنى صحيح. ويقول العلماء أصل هذه المسائل الأربعة الأول، يعني هذه المسائل أصل علمي، وأصل هذه المسائل الأول وهو العلم، وهو العلم. Jadi ghanimahnya rampasannya banyak. Para sahabat juga manusia. Jadi ketika ada hal seperti itu mereka, wah ini sudah beres nih perang nih. Ada rampasan padahal nanti akan ada pembagian.